Polda Metro Jaya sudah berubah haluan, dan kapan berubah haluannya? Polda Metro Jaya berubah haluannya setelah membaca sikap Prabowo, yang awalnya Prabowo seolah diwakili oleh Purbaya, ya, berapi-api mau memberantas korupsi, termasuk mafia minyak, ya, kemudian juga bus, ya, dan anggaran-anggaran lain. Tetapi sepertinya Purbaya sudah 3 hari ini lenyap, dan diakui atau tidak, disadari atau tidak, penetapan tersangka Roy Suryo CS ini bagian dari membaca arah angin. Ketika arah anginnya Prabowo ini terang-terangan mendukung Jokowi, ya pada akhirnya semua orang berubah sikap, ya. Sekarang berubah sikap. Jadi tidak bisa tidak perubahan sikap yang terjadi pada kepolisian, yang kalau kita lihat 6 bulan, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya, sudah 6 bulan itu. Baru hari ini tanggal 7 November diambil sikap. Nah, saya menganalisa dulu, ada 3 analisa. Satu, perubahan sikap ini terjadi karena membaca arah angin. Jadi Pak Prabowo yang dulu sih didengungkan sebagai macan Asia, ternyata sekarang menjadi tukang cuci piring gitu, tukang cuci piring Jokowi. Nah, di balik ini kepolisian yang kita lihat memang sudah dikendalikan oleh Joko Widodo akhirnya merespon dengan cepat, padahal kemarin itu masih mengatakan dengan kata-kata akan menetapkan tersangka, tetapi tidak secepat itu. Nah, menurut saya ini satu momentum yang dipakai, ya, untuk Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan yang lain-lain. Mereka akan membagi 2 klaster. Bahkan yang paling mengagetkan dan menyebalkan, YouTuber pun ditetapkan tersangka, termasuk di dalamnya adalah Abraham Samad. Saya pikir ini akan menjadi seru, ya, pertengkarannya. What time is it? Polda Metro Jaya telah menetapkan, ya, 8 tersangka, ada 2 klaster, yang 5 katanya penghasutan, pasalnya apalah itu banyak kali, ya. Terus klaster yang kedua itu klaster RRT, pasalnya segala macam, ada 5 sampai 8 atau berapa itu, junto, ya, yang menyolong uang rakyat aja nggak sebanyak itu, dan ancamannya nggak sampai 12 tahun, ya. Inilah ironi di Indonesia ini. Tapi apapun itu, ya, itu adalah potret hukum kita di Indonesia. Jadi kalian yang merasa bahwa Indonesia kok begini, ya memang begini. Jadi mau diapain, kan gitu. Kalau mau ubah, ya kita bersama mengubahnya. Jadi jangan 1-2 orang, 100 orang, nggak ada gunanya, ya. Harus semua gitu. Dan resiko ditersangkakan ini kan sudah dikalkulasi, ya. Kalau nggak mau resiko itu, apa sih susahnya untuk menjadi penjilat, ya kan? Nggak ada susahnya. Tetapi itu, ya, untuk memperbaiki Indonesia ini, ya harus memang ada orang-orang seperti itu. Nah, ya itulah mungkin bagian hidup kami, ya. Tetap semangat, ya, jangan berkecil hati gitu, ya. Karena ini adalah bagian perjuangan. Kalau nggak mau, ya tidur aja dan jadi penjilat, aman. Buru-burunya penersangkaan ini saya kira ada hubungannya dengan masa depan anaknya terancam, apalagi sampai dipublikasi ini besar-besaran, ya, seperti Jokowi White Paper, hancurlah masa depan anakku, diperintahkanlah Silistio, ya kan. Apalagi ada bukti telak dari yang dibawa oleh Pak Roy Suryo dari Sydney, jadi guncang perpolitikan nasional atau perpolitikan dinasti Joko Widodo, ya kan. Nah, heran ya, sudah 8 orang tersangka, kembali lagi kejadiannya seperti Bambang Tri dan Gus Nur dipidana, ya. Tidak ada ijazah Jokowi tadi ditampilkan, selalu tidak ada. Pada saat gelar perkara khusus yang kami hadiri juga tidak ada ijazah Jokowi. Pada saat pengumuman Dirtipidum identik otentik juga tidak ada. Tadi juga penersangkaan juga tidak ada. Inilah potret hukum di Indonesia. Bisa orang ditersangkakan dengan ratusan saksi katanya, ada 19 ahli katanya, ada pengakuan dari UGM katanya, ada forensik katanya.
Tapi seorang Polda Metro Jaya ketika ingin memidana orang, mengkriminalkan orang, menersangkakan untuk dipenjara orang-orang itu, ke-8 orang itu termasuk saya, modalnya nggak ada. Tidak berani menunjukkan mana sih ijazah yang menjadi basis pencemaran nama baik, penghasutan, pengeditan. Nggak berani menunjukkan itu. Kapolda loh. Ya itulah kalau memang berdasarkan perintah yang nggak masuk akal kan begitu, kepolisian kan begitu. Kalau apa yang dikatakan bosnya, lakukan. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Ya, saya hadir di sini adalah utamanya untuk bersedia dan support atas kasus yang dilaporkan oleh Dr. Bonatua dengan Pak Michael Sinaga dengan kuasa hukum yaitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi inti saya hadir di sini adalah itu. Kenapa saya menemui teman-teman di luar? Ya, untuk sebaiknya supaya tidak mengganggu. Jadi tadi laporan atau informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua, juga ada Pak Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu, dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah, saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat ke beberapa pihak, ya, oleh Pak Dr. Bonatua selaku prinsipal, ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi, dan utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan, ya, nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dulu, dan saya juga sempat mengajar tentang kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyatakan bersedia untuk mensupport kasus ini, dan itu yang guna saya untuk hadir di sini di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini, karena sebentar lagi kita tentu akan sebagian dari kita akan menjalankan
ibadah Jumat ya gitu. Pak Roy, Itu saya kira. Pak, terkait penetapan tersangka. Nah, Polda itu, Pak. jadi itu yang penting dulu, jangan dihilangkan ya statement yang pertama tadi ya. Karena itu penting ya, Pak Bonatua. Ntar Pak Bonatua aja beritanya hilang ya. Nah, oke. Ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah, kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami-kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael, yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia, ada orang dengan status terpidana saja, inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah, tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear banget. Langkah hukum selanjutnya mungkin Langkah hukumnya tunggu. Peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya, ya, tunggu semuanya. Apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat, maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman. Waktu kita apa? Oh, enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain ya, Bang Resmon Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya, ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan kita tertuju pada sebuah kasus yang terus menguyak perhatian publik, tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Setelah berbulan-bulan spekulasi dan perbedaan, Polda Metro Jaya akhirnya bertindak. Pada 7 November 2025, drama politik ini memasuki babak baru yang mengejutkan. Polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data terkait ijazah Jokowi. Ingat, kasus ini bermula dari laporan Jokowi sendiri setelah berbagai tuduhan viral di media sosial. Pihak Universitas Gadjah Mada
sendiri sudah berulang kali menegaskan keaslian ijazah beliau. Namun 8 individu ini dari berbagai latar belakang kini harus menghadapi hukum. Siapa saja mereka? Di antara yang terjerat adalah nama-nama populer seperti Roy Suryo, pakar telematika yang dikenal vokal, serta Dr. Tifa yang kerap menyuarakan keraguannya di media sosial. Mereka semua dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan tuduhan mulai dari penyebaran berita bohong hingga manipulasi informasi elektronik. Polisi mengklaim punya bukti saintifik kuat dan hasil gelar perkara bersama para ahli. Namun pertanyaan besar muncul, jika ijazah sudah dikonfirmasi asli, mengapa kasus ini terus memanas dan memakan korban? Yang lebih menarik adalah intrik politik di baliknya. Desas-desus berhembus kencang, apakah Presiden Prabowo Subianto melindungi Jokowi dari kasus ini? Sejumlah pengamat dan aktivis mendesak agar Prabowo dan aparat tidak mengintervensi proses hukum. Namun ada juga kabar bahwa Prabowo justru menolak untuk pasang badan bagi Jokowi dan Gibran dalam pertemuan tertutup. Ini mengindikasikan bahwa meskipun Jokowi dan Prabowo kini sekutu politik, ada batasan dalam perlindungan. Kasus ini pada dasarnya adalah pertarungan hukum terhadap informasi palsu, bukan konspirasi besar dari Prabowo untuk melindungi siapapun. Jadi, di tengah penetapan 8 tersangka ini, pertanyaannya, siapa yang melindungi di balik layar? Tetap relevan. Apa pendapat Anda? Apakah ini sekedar penegakan hukum atau ada pesan politik yang lebih dalam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.